Kegiatan 15 dan 22 Juli 2023. 1. Roh LGBT, konser dan sosialisasi. 2. Goncangan antara Jawa dan Sumatera membuat jaraknya semakin jauh. 3. Binatang di lautan, panda raksasa, dan binatang dari dalam tanah di gua. 4. Rancangan Cina atas Indonesia. 5. Tibet. 6. Semeru dan pedang yang berkilat. 7. Penglihatan dua gereja glamour, mendengar namun mengabaikan. 8. Simpanlah hartamu di sorga. Roh LGBT dan konser sosialisasi 15 Juli 2023. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan satu wajah dengan lambang pelangi di pipinya berwarna merah, orange, kuning, hijau, biru, lalu di atasnya ada tulisan di pipi itu LGBT. Setelah itu ada anak-anak sekolah yang berseragam SMP, SMA, lalu ada yang kuliah. Mereka berdiri melihat seperti sebuah konser, tapi itu merupakan cara mensosialisasikan LGBT. Lalu tim berdoa bagi mereka yang terikat LGBT dan memerangi roh LGBT. Lalu tampak dalam penglihatan salah satu anak perempuan dari tim doa sedang berjalan memakai seragam sekolah, dan ada roh dengan mata yang berwarna orange memandang kepada anak ini. Setelah itu ada tangan yang mau menyergap dengan pakaian seperti anak pang. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Lalu Tuhan memberikan firman Mazmur 125 dan Efesus 2. Mazmur 125, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dan sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dan seterusnya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Goncangan antara Jawa dan Sumatera membuat jaraknya semakin jauh. 15 Juli 2023. Setelah itu tampak dalam penglihatan Pulau Jawa. Ketika berdoa membawa Pulau Jawa, muncul angka 1 berwarna begitu besar. Saat muncul angka 1, ada gerakan dari gunung keluar seperti lahar dingin. Setelah itu lahar yang panas dan muncul tulisan angka 2, lalu muncul angka 3. Ketika angka 3 muncul, gunung ini mengeluarkan material bebatuan. Tidak lama setelah itu muncul penglihatan yang lain, ada tulisan Krakatau. Lalu dalam penglihatan ini muncul Pulau Jawa secara keseluruhan dan bagian bawah Pulau Sumatera. Lalu terjadi goncangan dan permukaan air menjadi naik.
dan dalam penglihatan ini jarak antara Pulau Jawa dan Sumatera ini bergeser dan semakin menjauh. Lalu tim berdoa bagi Pulau Jawa dan Sumatera, bagi jiwa-jiwa, kota-kota, dan desa-desa. Binatang di lautan, roh Lewiatan, dan binatang di dalam gua 15 Juli 2023. Setelah itu tampak dalam penglihatan lautan lepas lalu dari arah lautan Irian Jaya ada seekor ular panjang sekali yang meluncur setengah badan ke atas, warnanya hijau agak terang, di bagian bawahnya berwarna coklat susu. Kepalanya segitiga dan berwarna putih, lalu binatang ini tertawa. Lalu tim ini mendengar suara patakan roh Lewiatan. Lalu tim berdoa melepaskan Yesaya 27 ayat 1. Setelah itu tampak dalam penglihatan sebuah tulisan firman 2 Timotius 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, dan seterusnya. Pada saat terus menyembah, ada 2 panda raksasa. Ketika bertanya kepada Tuhan, tim ini diberikan pengertian binatang ini menggambarkan ciri khas satu negara. Lalu tampak di belakang panda ini ada terowongan atau gua yang besar. Di dalamnya ada binatang dari dalam tanah yang seperti mau keluar, tampak seperti sosis dan mulutnya seperti ikan. Tim ini menyatakan bahwa panda ini yang bentuknya lucu dan menarik, tapi dia menutupi kejahatan yang ada di belakangnya. Mengenai bangsa ini Tuhan memberikan Wahyu 2. Setelah itu Tuhan memberikan firman Yosua 4. Rancangan Cina atas Indonesia 22 Juli 2023. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada lautan lepas dan muncul sebuah kapal pesiar yang besar. Kapal itu mengarah ke Indonesia. Tim ini melihat nakoda yang membawa kapal ini berpakaian putih-putih dengan topinya. Dia sedang memutar kendali kapal itu yang berbentuk bintang segi 8. Di tengah-tengah setir itu ada lambang mata 1. Tim ini mengajak berdoa terhadap rencana jahat bangsa-bangsa atas Indonesia. Lalu tampak sebuah firman di hadapan tim doa Mazmur 24. Setelah itu Tuhan menaruhkan di hatinya akan ada seorang pemimpin yang mau membawa perubahan, tapi bukan kepada Tuhan. Lalu tampak di bawah kapal itu ada suatu makhluk raksasa di bawah laut, bukan ikan. Dia berwarna orange dan matanya orange juga. Bentuk mukanya seperti muka manusia. Kapal itu ternyata ada di pundak makhluk raksasa ini. Tim ini melihat dalam penglihatan kapal ini datang dari arah Cina dan ada tulisan Cina di kapal itu. Setelah itu tim ini melihat kepala nakoda kapal itu. Dia memandang kepada 2 pulau, Irian Jaya dan Kalimantan. Lalu tim ini melihat 2 orang di pulau Irian Jaya. Yang pertama adalah mantan Presiden RI, yang kedua
Lalu ada tulisan Freeport, tapi posisinya jauh dan tampak kecil dalam penglihatan itu. Yang kedua adalah MNPS, dia posisinya dekat dan tampak besar. Setelah itu tampak dalam penglihatan di Pulau Irian Jaya ada seekor kucing raksasa berwarna abu-abu putih dan di kepalanya ada sebuah nama Yurice. Lalu kucing ini berubah-ubah dari kucing menjadi wanita berulang-ulang. Ketika menjadi wanita, ia berpakaian seperti penyihir. Lalu tim memerangi di dalam doa. Setelah itu tampak sinar dari sorga di ujung Pulau Irian Jaya. Tibet, 22 Juli 2023. Pada saat menyembah di sesi yang kedua, salah satu tim melihat running text bertuliskan Tibet. Lalu tampak dalam penglihatan seorang perempuan yang bongkok memakai pakaian hitam dengan mata berwarna hijau dan warna hitamnya hanya berbentuk garis. Jadi bukan seperti mata manusia biasanya. Lalu tampak dalam penglihatan sebuah pipa diarahkan ke Tibet dan muncul api yang keluar. Setelah itu tim ini melihat sebuah kota, namun ada genangan air yang naik dengan tiba-tiba dan di atasnya ada bunga-bunga es. Ketika terus berdoa bagi Tibet, Tuhan menyatakan bahwa perempuan itu adalah penyihir. Dan setelah itu muncul dalam penglihatan ada 3 orang yang melambangkan kekuatan yang bekerja atas bangsa Tibet. Yang pertama perempuan seperti badut, lalu ada orang perawakannya bukan seperti orang Asia, tapi seperti orang Eropa atau Amerika. Dia seperti berkuasa namun bukan dalam pemerintahan, membawa terobosan tapi bukan di dalam Tuhan. Yang ketiga, orang-orang pertapaan seperti biksu. Lalu tim berdoa memerangi roh-roh penghalang bagi pemberitaan Injil di Tibet. Semeru dan pedang yang berkilat 22 Juli 2023. Setelah itu tampak dalam penglihatan ada seorang anak berumur 12-an tahun berpakaian putih agak lusuh. Dia ada di jalan di area kaki gunung. Dia menyerukan dalam ketakutan, Semeru, Semeru. Di belakang anak ini ada gunung meletus tapi tidak mengeluarkan api yang besar, tapi material-material seperti batu-batu yang terlontar. Lalu tampak dalam penglihatan ada tangan yang mengangkat pedang dan ketika pedang itu ada di angkasa, muncul kilat dan ada tulisan Hablur, Hablur. Dan salah satu anak tim doa melihat dalam penglihatan ada gambaran gunung, lalu ada tampak pepohonan tinggi dan menjulang seperti hutan. Di satu sudut ada sebuah kardus dan di dalamnya ada seorang anak kecil yang meringkuk ketakutan. Lalu tim bersyafaat meminta ampun atas Pulau Jawa jika ada dosa yang menyebabkan penghakiman Tuhan turun. 2 gereja glamour mendengar namun mengabaikan 22 Juli 2023. Setelah itu tampak kembali sebuah tulisan firman 1 Tesalonika 5. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka akan ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih,
dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan, dan seterusnya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Pada saat firman ini muncul, tampak dalam penglihatan ada 2 gereja. Lalu ada satu pasang mata berwarna hijau yang mengarahkan pandangnya kepada gereja itu. Lalu tim ini melihat banyak jemaat di dalam gereja. Mereka tahu zaman ini, mereka mengerti zaman. Mereka mengerti jika mendung maka akan datang hujan, dan mereka sudah mendengar tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Namun roh mengabaikan mereka dan mengarah kepada keindahan dunia ini. Mereka beribadah namun untuk sekedar rutinitas. Mereka menggunakan perhiasan-perhiasan dan pakaian-pakaian mewah. Tim ini menyebutnya sebagai gereja yang glamour. Mereka berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka jauh dari Tuhan. Tuhan mau gereja berdiri di atas dasar batu karang yang teguh, bukan berdiri di atas dasar yang lain. Tim ini mendengar panggil roh mereka supaya kembali kepada kasihnya yang semula. Lalu tim ini menyatakan, kasihi jiwa-jiwa ini. Ketika tim berdoa dan menangisi jiwa-jiwa ini, tampak dalam penglihatan Tuhan menampung setiap tetes air mata dengan tangannya, lalu dimasukkan ke dalam kirbat emas. Dia mencatat setiap patah kata yang diucapkan dalam doa-doa dengan pena yang berbulu dan tulisannya menggunakan tinta emas. Tim ini melihat dalam catatannya semua gambaran yang disebutkan, ada Tibet di dalamnya, ada gambaran Gunung Semeru dan anak yang berlari dan lainnya yang telah disebutkan. Simpanlah hartamu di sorga, 22 Juli 2023. Lalu tampak Tuhan Yesus datang dan mengatakan, Aku mengasihi engkau, simpanlah hartamu di sorga supaya tidak dimakan ngengat. Lalu dia memberikan firman Matius 5 ayat 1-16. Ketika Yesus melihat banyak orang itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dan terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam ini itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia.
kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ketika tim menyanyikan O Yerusalem kota mulia, tampak dalam penglihatan ada 4 pilar semua serba emas, lalu ada satu tangan membawa banyak batu permata yang berbentuk seperti bunga mawar. Lalu ada satu dengan berlubang paku. Lalu ada satu tangan berlubang paku membawa satu. Berikanlah kepada salah satu tim. Tuhan mengatakan, dia orang yang spesial bagiku, yang diberikan berwarna biru tua tapi metalik, berkilau namun transparan. Tuhan mengatakan, rindukan kota yang kudus, rindukan janji Tuhan. Dia sedang terbuka bagi kita. Tuhan sedang memberikan akses bagimu untuk kota yang kudus. Lalu Tuhan memberikan bunga dari batu permata berwarna pink kepada tim yang lain. Dia mengatakan, aku sangat mengasihimu. Dan bunga dari batu permata yang berwarna hijau diberikan kepada tim yang lain. Lalu bunga dari batu permata berwarna orange diberikan kepada tim yang lain. Kepada tim yang lain lagi diberikan bunga dari batu permata berwarna ungu tua. Dikatakannya, ini bagianmu, aku mengasihimu. Lalu kepada tim yang lain memberikan berwarna kuning. Dia mengatakan, ini untukmu hai hambaku yang kukasihi. Tetaplah setia, itu yang dikatakannya. Lalu kepada anak tim doa diberikan berwarna merah. Aku mencintai engkau. Aku mengasihimu, aku melihat hatimu. Aku merindukan engkau. Terima akses surgawi bagimu. Lalu kepada yang lain diberikan yang berwarna abu-abu dan dikatakannya, aku mengasihi engkau. Lalu tim yang lain berwarna ungu muda. Setiap kali memberikan Tuhan mengatakan, batu permata yang kupilihkan bagimu. Kepada salah satu anak tim doa yang lain, jangan pernah tawar hati dan arahkanlah pandanganmu ke gunung Tuhan. Jangan melihat ke belakang. Dikatakannya, aku tidak memandang dosamu. Walau merah seperti kirmizi akan putih karena kasihku yang besar. Tuhan Yesus memberkati.